Nah, bagaimana pengobatan kucing cacingan? Pengobatan kucing cacingan itu dikatakan dokter bisa dimulai pada saat anak kucing itu berusia 3 minggu. Nah, pada saat anak kucing berusia 3 minggu, pengobatan infeksi cacingan tersebut untuk mencegah infeksi cacingan. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damaya Paw Treatment Channel, info perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kucing liar yang hidup di jalanan maupun kucing peliharaan kita sama-sama mempunyai potensi yang sama besar untuk terjangkiti infeksi cacing atau cacingan nih guys ya. Dan cacing-cacing yang biasanya menginfeksi kucing adalah cacing gelang, cacing tambak, cacing cambuk, dan cacing pita. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menangani apabila kucing kita itu mengalami infeksi cacing atau cacingan nih guys ya, dengan cara-cara yang relatif mudah, tapi tetap ya guys ya, tetap harus dengan bimbingan atau petunjuk dari dokter hewan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengatasi kucing yang cacingan, ada baiknya kita mengetahui gejala-gejala atau ciri-ciri kucing itu cacingan dan apa yang menjadi penyebab kucing itu sampai cacingan. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Ciri pertama dari kucing cacingan itu biasanya dia itu muntah ya guys ya. Muntahnya warnanya putih dan agak berbuih gitu ya guys ya. Pada saat muntah itu biasanya dia bisa mengeluarkan cacing dengan muntahannya dan bisa juga tidak. Ciri selanjutnya bahwa kucing itu cacingan adalah dia itu mengalami diare ya guys ya. Diare ya, kalian tahu ya, dia diare biasanya disertai darah atau tanpa disertai darah. Dan selanjutnya karena kucing itu diare, otomatis kotorannya itu akan lembek ya guys. Biasanya itu merupakan tanda-tanda kucing yang mengalami cacingan. Ciri selanjutnya kucing cacingan itu adalah perutnya buncit ya guys. Jadi bukannya gemuknya perutnya saja, sedangkan bagian tubuh lainnya tidak gemuk ya guys ya. Dan berat badan kucing pada umumnya itu turun dari biasanya guys. Dia jadi tampak lebih kurus dari biasanya. Dan tanda selanjutnya adalah kucing itu terdapat lesi kulit pada kucing. Lesi kulit ini adalah bagian dari kulit kucing, bulu kucing yang tumbuhnya tidak secara normal seperti bagian-bagian lainnya. Selanjutnya, kondisi umum dari kucing yang terkena cacingan itu juga akan kelihatan lebih buruk ya guys ya daripada kucing yang normal dan tidak cacingan, dan bulunya juga tampak lebih besar. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda bahwa kucing mengalami infeksi cacing atau cacingan. Nah, setelah kita mengetahui apa menjadi ciri-ciri kucing itu sampai cacingan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa yang menyebabkan kucing itu sampai cacingan nih guys ya. Dan menurut beberapa dokter hewan menyatakan bahwa kucing sampai cacingan itu karena dia secara tidak sengaja menelan telur cacing ya guys ya. Nah, bagaimana sih bisa sampai tertelan telur cacing tersebut? Nah, tadi di awal kita sebutkan bahwa baik kucing jalanan maupun kucing peliharaan kita di rumah sama-sama mempunyai potensi yang sama untuk terkena cacingan ya guys ya. Dan cacingan tersebut, telur cacing tersebut dikeluarkan melalui kotoran kucing. Nah, apabila kucing itu BAB, buang air, dia akan mengeluarkan telur cacing. Dan telur cacing tersebut tetap tinggal di lingkungan selama beberapa waktu ya guys ya. Dan apabila ada kucing lain yang tidak sengaja memakan sesuatu atau memegang sesuatu yang telah terkontaminasi telur cacing tersebut, maka kucing tersebut akan terjangkit juga atau tertular apa yang namanya cacingan ya guys ya. Selanjutnya, kucing bisa sampai terkena cacingan adalah karena kucing tersebut memangsa tikus ya guys ya. Jadi apabila kucing memangsa tikus, maka kucing yang memangsa tikus tersebut dapat terkena infeksi cacing atau cacingan. Jadi dalam hal ini tikus merupakan media perantara dan sampai kucing tertular
tertular cacingan nih guys ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya sih biasanya kucing-kucing sekarang itu jarang ya guys ya sampai memangsa atau memakan tikus. Biasanya mereka mengejar tikus hanya untuk diburu saja ya guys ya, atau dimain-mainkan. Tapi jarang sekali menurut pengalaman saya ya guys ya sampai dimakan gitu sebagai makan itu. Kayaknya saya belum ketemu kayaknya guys ya. Bagaimana kalian? Coba sharing-sharing ya guys ya sama saya. Selanjutnya kucing bisa sampai kena cacingan adalah melalui susu ya guys ya. Dalam hal ini susu yang dimaksud adalah susu ASI induk kucing ya guys ya. Bukan susu formula kucing, itu bukan. Nah, para ahli menyatakan bahwa pada kucing yang terinfeksi cacingan, jadi cacing dalam tubuh kucing tersebut belum matang atau belum dewasa. Jadi cacing itu masih berbentuk larva dan belum aktif dalam jaringan tubuh kucing. Nah, pada saat kucing hamil, pada saat induk kucing hamil, maka larva tersebut akan turun ke kelenjar susu. Nah, kelenjar susu, dan dia sudah menjadi lebih aktif lagi. Dan pada saat induk kucing itu sudah melahirkan dan menyusui anaknya, maka anak kucing bisa terjangkit atau terkena cacingan melalui susu dari induknya. Selanjutnya kucing bisa cacingan melalui kutu ya guys ya. Nah, kutu yang dimaksud sini adalah kutu yang belum dewasa atau larva kutu. Pada saat larva kutu, menurut keterangan ahli ya guys ya, pada saat larva kutu itu tidak sengaja memakan telur cacing, maka larva kutu itu mau tidak mau terkena atau terinfeksi cacingan ya guys ya. Dan pada saat kucing itu melakukan grooming, bisa jadi kucing itu secara tidak sengaja memakan kutu yang sudah terinfeksi cacingan. Nah, jadi setelah memakan atau memangsa larva kutu, jadi kucing tersebut juga terkena cacingan atau terinfeksi cacing. Jadi dalam hal ini larva kutu ini sama seperti tikus tadi guys, yang menjadi perantara kucing terkena infeksi cacingan atau cacingan. Seberapa gawat sih, seberapa bahaya sih infeksi cacingan ini bagi kucing? Nah, ternyata cukup bahaya juga ya guys ya. Menurut beberapa sumber kesehatan yang saya rangkum dan keterangan beberapa dokter yang saya tanyai menyatakan bahwa apabila kucing itu sampai terkena cacingan dan tingkatnya sudah lumayan parah, maka akan mengakibatkan kucing tersebut akan kelihatan lemas ya guys ya, kelihatan lemas. Selain itu juga berat badannya turun, perutnya juga buncit, dan juga kucing akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Tanda selanjutnya kucing tersebut juga bibirnya dan gusinya akan kelihatan pucat ya guys ya, lebih pucat dari kucing-kucing sehat ya guys ya. Mengapa sampai pucat? Karena dia kekurangan darah. Selanjutnya kucing tersebut akan mengalami tekanan darah rendah ya guys ya, karena kekurangan darah. Dan apabila kondisi buruk ini masih terus berlangsung, maka kucing tidak bisa diselamatkan lagi, alias kucing itu dapat mengalami apa yang namanya kematian. Nah, bagaimana pengobatan kucing cacingan? Pengobatan kucing cacingan itu dikatakan dokter bisa dimulai pada saat anak kucing itu berusia 3 minggu. Nah, pada saat anak kucing berusia 3 minggu, pengobatan infeksi cacingan tersebut, untuk mencegah infeksi cacingan tersebut dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali ya guys ya, 2 minggu sekali sampai anak kucing itu berusia 16 minggu. Dan dokter mengatakan bahwa pada saat anak kucing itu berusia 16 minggu lebih, maka pengobatan dapat dilakukan 1 sampai dengan 3 bulan sekali guys. Dan pada saat kucing sudah dewasa, itu sudah berusia 6 bulan lebih, maka pengobatan cacingan itu dapat dilakukan 1 sampai dengan 3 bulan sekali. Nah, berikut adalah obat cacing yang efektif dan aman untuk kucing kesayanganmu menurut alodokter.com tanggal 18 Januari tahun 2022.
Oh ya guys, sebelum saya spill tentang obat apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi cacingan pada kucing, perlu diingat ya bahwa penggunaan obat ini harus sesuai dengan dosisnya, harus sesuai dengan keterangan penggunaan, dan yang paling penting harus sesuai dengan rekomendasi dokter ya. Obat cacing yang pertama adalah fenbendazole. Bentuknya ada yang bubuk dan ada pula yang tablet. Obat ini bisa dibeli bebas alias tanpa resep dokter ya. Fenbendazole ditengarai untuk mengobati infeksi cacing cambuk, cacing tambang, cacing pita pada kucing yang berusia 6 minggu atau lebih. Walaupun obat cacing ini bisa dibeli dengan bebas, tapi penggunaan harus sesuai dengan petunjuk penggunaan ya guys. Harus sesuai juga dengan dosis dan tidak boleh diperuntukkan untuk kucing yang sedang hamil, kucing yang sedang menyusui, ataupun kucing yang mempunyai penyakit hati. Nah, kalau yang ini relatif sangat familiar ya guys bagi kita. Ini adalah obat cacing jenis Pyrantel Pamuat. Obat cacing jenis ini digunakan untuk mengatasi infeksi cacing tambang, cacing gelang, dan larva cacing yang sudah dewasa. Sayangnya obat cacing jenis Pyrantel Pamuat ini tidak bisa untuk mengobati infeksi cacing karena cacing pita dan cacing tambang ya guys. Sehingga dalam penggunaannya sering dikombinasikan dengan obat cacing jenis lainnya. Pyrantel Pamuat ini bentuknya ada yang cairan dan ada juga yang tablet ya guys, dan bisa dibeli bebas alias tanpa resep dokter. Pyrantel Pamuat ini ditengarai aman untuk kucing usia 2 sampai dengan 12 minggu. Selanjutnya ada Praziquantel. Bentuknya tablet dan ada juga yang suntik. Nah, obat jenis ini harus ya guys, harus dengan resep dokter. Praziquantel ini digunakan untuk mengatasi infeksi cacing pada kucing yang berusia lebih dari 6 minggu. Cara kerja dari Praziquantel ini adalah melumpuhkan cacing yang bersemayam. Cacing yang menginfeksi tubuh kucing dan mengeluarkannya melalui atau bersama kotoran. Selanjutnya ada ivermectin. Ivermectin ini digunakan untuk mencegah infeksi cacing hati pada kucing. Bentuknya tablet dan harus dengan resep dokter ya. Oh ya, dikatakan juga selain untuk mengobati infeksi cacing pada kucing, ivermectin ini digunakan juga untuk mengobati skabies pada kucing. Selanjutnya ada albendazole. Albendazole ini digunakan untuk mengobati atau mengatasi infeksi cacing pita, cacing gelang, cacing tambang, dan juga cacing kremi. Cara kerja dari albendazole ini adalah menghambat asupan gula dan juga nutrisi ke dalam tubuh cacing sehingga cacing jadi kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Untuk mencegah kucing terkena infeksi cacing, yang pertama adalah konsumsi obat cacing secara teratur setiap beberapa bulan sekali. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan, kandang, makanan, dan lain-lain tentang kucingmu. Last but not least, pisahkan kucing yang sehat atau kucing yang tidak cacingan dengan kucing yang terkena cacingan atau menderita cacingan. Maksudnya adalah agar kucing yang sehat tidak ikut tertular cacingan. Demikian guys videoku kali ini tentang tanda-tanda kucing yang cacingan, sebab-sebab kucing itu sampai cacingan, dan bagaimana mengatasi kucing yang cacingan. Apabila kalian tertarik dengan video ini, boleh dong minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial milik teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.